Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak kali ini akan membuat video pembahasan soal tugas yang sudah diberikan. Sekali lagi minta kesadarannya kepada anak-anak semua untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Insya Allah tugas yang diberikan akan dibahas dalam video. Seperti yang sebelumnya, tugasnya 1 sampai nomor 6 kita sudah bahas. Sekarang kita akan bahas tugas nomor 7 sampai nomor 11. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya. Ayo kita sama-sama belajar bersama-sama supaya kita mendapatkan derajat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertambahnya ilmu. Ya, jadi video ini sengaja dibuat untuk menggugurkan kewajiban saya sebagai guru di masa pandemi ini. Sangat penting sekali buat kita untuk sama-sama belajar dan belajar bersama-sama karena memang kondisinya seperti ini, tidak bisa tatap muka. Jadi tolong penugasan yang diberikan harap dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Benar salah tidak masalah, yang penting kita ada aktivitas belajar. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Tugas yang diberikan Bapak kepada kalian mohon dikerjakan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Oke, baik, kita mulai bahas nomor 7, lanjutan dari yang sebelumnya. Oke, perhatikan soal nomor 7. Perhatikan soal nomor 7. Soal nomor 7 ini terkait dengan apa ini? 3 buah partikel dengan massa, ini ya gambarnya, 2M, 3, dan yang ditanya adalah momen inersia. Perhatikan ada kata momen inersia. Nah, cara menjawabnya adalah perhatikan pertanyaannya. Di sini kata kuncinya adalah dia berputar terhadap sumbu Y. Jadi porosnya di sini, di sumbu Y. Ini sumbu Y. Ini sumbu Y-nya. Porosnya di sini sehingga dia berputar berlawanan jarum jam, misalkan begini berputarnya. Nah, ke sana berputar. Berikutnya, momen inersia itu kan I. Nah, I sama dengan, ini ada berapa kejadian? Ada berapa massa ini? Ada 3 titik, berarti nanti ada M1R 1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat ditambah M3R3 kuadrat. Nah, di sini M1-nya adalah ini benda 1, kemudian ini benda kedua, ini benda ketiga. Oke, benda 1 nilai M1-nya adalah M. Kemudian R-nya adalah 2A. 2A kuadrat. Ini dikuadratkan ditambah M2. M2 nilainya 2M. 2M. R-nya adalah di titik A, di porosnya, berarti nilainya 0. 0 dikuadratkan. Tambah M3 nilainya 3M. 3M. Dan R-nya adalah nilainya A. Berarti A dikuadratkan. Oke, selanjutnya M 2A kuadrat berarti 4A kuadrat ditambah 2M kali 0, 0 dikuadratkan 0 dikali 2M 0. Ini 0 nilainya. Kemudian ini nilainya 3M A kuadrat. Nah, ini
sama ini dijumlah. Berarti sama dengan 4 ditambah 3, 7 M A kuadrat. Ini jawabannya adalah ini. 7 M A kuadrat. Positif karena berputar berlawanan arah jarum jam. Berputar berlawanan arah jarum jam itu nilainya positif. Kalau berputar searah jarum jam seperti ini nilainya negatif. Kalau berlawanan nilainya positif. Kita sepakati itu ya. Berikutnya nomor 8. Perhatikan gambarnya. Batang A dan AB masanya diabaikan. Jika F resultan ketiga gaya sebesar 40, ini F resultannya 40. Yang ditanya adalah nilai F2 di sini dan nilai X-nya berapa. Oke. Porosnya adalah di sini, di A. Nah, ini porosnya di sini, ini titik porosnya di A. Ini akan berputar ke sana. Ini berarti berlawanan jarum jam, jadi positif ya. Ini berputar ke sana, ini berlawanan jarum jam, positif. Ini positif, ini positif. Ini kemungkinan berlawanan arahnya ke sana, ini negatif. Nah, ini porosnya. Kemungkinan arahnya ya ini porosnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat yang atas ke atas, ini atas, yang ke bawah, ini ke bawah. Ya. Jumlah gaya FR sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. FR-nya nilainya 40. F1 nilainya 10. Arahnya ke atas positif. Ini F2 arahnya ke bawah negatif. F2 ditanya dan F3 nilainya negatif ke bawah 20 Newton. Oke. Kemudian kita cari nilai F2-nya. Berarti F2 di sini ya F2. F2 sama dengan F2 sama dengan F2 sama dengan min 40 ya, 40 ditambah ini kan negatif ya, ini oh ya ini positif ya, ini F-nya positif ditambah 20 dikurangi 10 60 dikurangi 10 sama dengan F2. 60 kurangi 10 50 positif berarti ke atas. Nah, berikutnya nilai R-nya, kita cari nilai R, nilai X-nya. Kita cari nilai X-nya di sini. Berapa nilainya? Itu dilihat dari torsinya, arah putarnya. Kan torsinya di A. Jadi jawabannya yang pertama 50 ke atas. Yang kedua kita cari dari torsinya. Torsinya berarti torsi di R, torsi R sama dengan F1 kali R
1, F2 ditambah F2, nilai R-nya X ya, X ditambah F3 kali R3. Nah, porosnya kan di sini. Ini nilai torsinya kan berapa? 40 kali R, karena di poros nilainya 0 R-nya. Ini F1 nilainya 10. 10 R1-nya 1 meter. F2 nilainya 50 X, yang ditanya X-nya kan. F3 nilainya 20. Nilai R-nya adalah 1,75. Ini 1 meter ditambah 7,5 cm. Nah, ini berarti sebelah sini 0 sama dengan ini nilainya positif. Arahnya berlawanan jarum jam. Ya, 10 ditambah 50 X, ini nilainya negatif. Dikali ini jadinya 35. Oke, sekarang pindah ke sini. Ini 35 positif. 35 itu dari 20 kali 1,75, 35 kan. Negatif karena berlawanan, arahnya kan ke sini. Dia berarti berlawanan. Ini berlawanan, negatif. Negatif pindah ruas jadi positif, kemudian ini positif pindah ruas jadinya negatif 10 sama dengan 50 X. Ini dikurangi nilainya 25 sama dengan 50 X sama dengan 50 X. Berarti X sama dengan 25 per 50 sama dengan 0,5. Jadi jawabannya B. Ini jawabannya ini. Oke, berikutnya nomor 9. Nomor 9. Oke, ini nomor 9. Gambarnya seperti ini. Porosnya di C. Oke, nomor 9 gambarnya seperti itu. Porosnya di C. Kita bisa lihat. Nomor 9. Kayak gini. Ini ke sini. Kemudian porosnya di C, ini ke atas, gambarnya ke atas, ini ke bawah. Ya. Oke, ini A, ini FA. Kemudian ini B, FB, ini FB, ini FC. Porosnya di C di sini. Ini porosnya. Besar momen gayanya berarti seperti tadi caranya, torsi di C sama dengan arahnya FA arahnya ke sana, arahnya ke sana, arah jarum jam. Sedangkan ini FB arahnya berlawanan jarum jam. Ini. Berarti ini nilainya positif, yang searah nilainya negatif.
Berarti ini min. FA itu nilainya 10 kali R-nya. R-nya adalah 40. Berapa R-nya? 20 cm. Nah, R-nya nilainya AB 20 cm. Oh iya, 40, nilainya 40. 40 cm. Ini yang B. Yang B itu berlawanan jarum jam. Positif, nilainya FB-nya 20, jaraknya 20 cm. Sedangkan yang di C 0 karena di porosnya. Ini rumusnya di sini F sin theta kali D. Nah, karena dia di poros nilainya 0. Oke. Sehingga ini min 400 ditambah 400 tambah 0. Ini kalau dibuat nm berarti min 4 nm ditambah 4 nm. Hasilnya 0. Jawabannya 0. Nah, ini jawabannya. Oke. Itu untuk nomor 9. Berikutnya untuk nomor 10. Perhatikan gambarnya. Sama caranya, ini yang ditanya adalah besar momen gaya di titik C. Berarti pertanyaannya adalah poros di sini. Ini porosnya di sini. Ini titik C-nya, ini porosnya di sini. Poros. Sehingga rumusannya sama dengan sebelumnya. Berarti rumusannya adalah TC sama dengan F1 ke arahnya, ini F1, ini F1, arahnya muternya ke sana. Berarti searah jarum jam, berarti negatif. Negatif, nilai F1-nya 10, jaraknya F1 ke C, berarti 20 ditambah 10, 30. 30 cm. Kemudian FB ini dia berputarnya ke sana, berarti berlawanan jarum jam, berarti dia nilainya positif. Positif nilainya 10. Jaraknya dari B ke C, ini jaraknya 10 cm. 10 cm. Kemudian F3-nya ini arahnya ke sana, berarti dia searah jarum jam, berarti nilainya negatif. Negatif F itu berapa? 10 sin 30 derajat dikali D-nya adalah jaraknya berapa nih? 20, dan jaraknya 20. Oke, sekarang kita ini jadinya hitung min 300 ditambah 100 min. Ini sin 30 kan setengah. Setengah kali 20, 10. 10 kali 10, 100. Ini 100. Jadi ini min 300 ditambah 100 min 20 min 200 tambah min 200, jadi min 300 cm n per cm. Kalau pengen ke nm berarti ini min 3 n
M. Min artinya dia arahnya adalah apa kalau minus dah? Searah jarum jam. Artinya searah jarum jam. Kalau minus jawabannya ini. Oke, berikutnya terakhir nomor 11. Ini gambarnya seperti itu. Pertanyaannya adalah, jika massa batang diabaikan, besar resultan momen gaya terhadap porosnya di O. Ini porosnya di sini, berarti porosnya di sini. Gaya-gaya yang bekerja pada batang adalah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada batang adalah, kita sama dengan tadi mengerjakannya caranya. Torsi di O sama dengan, perhatikan gayanya ada F1. Ini F1 kali R. R-nya adalah 1 meter. Nilai F1-nya adalah, kita lihat di sini dia muternya ke sana berlawanan jarum jam, berarti nilainya positif. Oke. Kemudian F2 mana F2? F2 ini ke arah sana, berarti nilainya positif. Sedangkan yang F3 ini muternya ke sini, berarti ke arah jarumnya nilainya negatif. Oke, jadi positif F2. F2 positif. Sin 30 derajat dikali jaraknya adalah 2 meter. Ini jarak dari sini ke sini kan 2 meter. Kemudian F3 nilainya negatif. Berarti F3 nilainya negatif 4. F3 ya. F3 dikali jaraknya adalah 2 meter. 2. Jaraknya dari sini. Ini kan jaraknya 2 meter. Kita hitung. F1 positif nilainya 6. Dikali jaraknya 1 meter. Ini F2 juga positif nilainya 6. Sin 30 setengah kali 2. Min F3 nilainya 4. R jaraknya adalah 2. Ini 6 kali 1 6. Tambah ini dicoret sama ini kan. Jadinya setengah kali 2 kan 1. 6 kali 1 6. Min ini 4 kali 2 8. Ini jadinya 12 dijumlahkan. 6 tambah 6 dikurangi 8. 12 kurangi 8 adalah positif 4. Jadi jawabannya adalah 4. Ini positif berarti dia positif kan di sini depannya. Positif artinya berlawanan, arah torsinya adalah berlawanan arah jarum jam. Oke, demikian video yang bisa Bapak berikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tolong diulang-ulang videonya supaya kalian bisa menjawab. Walaupun kita belum bisa tatap muka, tapi mudah-mudahan video ini bisa memberikan solusi buat kita semua untuk bisa belajar fisika dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.